Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, pimpin laga Timnas versus Irak, wasit Sean Evans bakal untungkan skuad Garuda. Indra Syafri ungkap alasan timnya kurang bagus hadapi Ukraina. Erick Thohir pastikan SUGBK siap gelar pertandingan Timnas versus Irak. STY mainkan JIZS di laga lawan Irak. Jadi simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Wasit asal Australia Sean Evans dipercaya memimpin laga Timnas Indonesia versus Irak di matchday kelima Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno sore ini. Apakah ditunjuknya wasit yang satu ini bakal membantu Timnas Indonesia memenangkan pertandingan sekaligus mengunci tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Sekedar diketahui, Sean Evans pernah beberapa kali mengeluarkan keputusan yang menguntungkan skuad asuhan Sintayong. Momen itu terjadi di perempat final Piala Asia U23 2024 yang mempertemukan Timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan U23. Dengan keputusan adil dari Sean Evans, Timnas Indonesia berhasil memenangkan laga kontra Korsel lewat adu penalti. Di laga nanti sore, Sean Evans akan didampingi oleh asisten wasit asal Australia Goldrick Owen dan juga Kim Da-yong dari Korea Selatan. Harapannya Sean Evans kembali memberikan tuah bagi Timnas Indonesia sekaligus membantu skuad Garuda lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2027. Timnas Indonesia U20 diakui tampil kurang bagus di laga perdana Thailand Cup 2024 melawan Ukraina. Pelatih Timnas Indonesia muda Indra Syafri mengatakan memang banyak pemain yang baru bergabung dan belum pernah berlatih bersama jelang laga. Selain itu, Indra Syafri mengungkap jika dia menurunkan banyak pemain muda yang berusia 17 hingga 18 tahun. Indra Syafri pun juga sudah banyak merombak pemain dan taktik di babak kedua. Namun tetap saja Timnas Indonesia harus keok 0-3 dari Ukraina. Ukraina terus menggempur pertahanan Timnas Indonesia U20 hingga membuat Garuda Nusantara mengawali kiprah mereka di Thailand Cup 2024 dengan hasil pahit. Kekalahan ini membuat Indonesia U20 terpuruk di dasar klasemen grup B tanpa poin. Kabar kurang menggembirakan yang datang dari pelatih Sintayong ternyata telah sampai ke telinga media Vietnam The Tau 24/7. Dalam artikelnya, media tersebut menyoroti kondisi sang pelatih dan menyebutnya sebagai pelatih Sintayong masuk rumah sakit karena stres sebelum laga Indonesia versus Irak. Ya, Sintayong memang diketahui memiliki tekad yang kuat untuk membawa Timnas Indonesia berprestasi. Dia telah bekerja keras selama beberapa tahun terakhir untuk membangun tim yang solid dan juga kompetitif. Namun, tekanan untuk meraih hasil maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026 tampaknya begitu besar bagi Sintayong. Hal ini wajar saja mengingat skuad Garuda memiliki peluang besar untuk lolos ke putaran ketiga untuk pertama kalinya dalam sejarah. Namun saat ini untungnya kondisi pelatih asal Korea Selatan itu tidak parah sehingga bisa langsung beraktivitas lagi. Usai memulai ajang Thailand Cup 2024 dengan pahit, satu lagi pemain muda keturunan Belanda dikabarkan masuk radar PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri. Pemain ini berposisi sebagai winger kiri yang serupa dengan Ragnar Oratmangun sehingga bisa menjadi kelebihan tersendiri untuk Garuda Nusantara. Nigel Jamie Groenewald merupakan pemain asal Belanda berusia 17 tahun yang memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek ayahnya yang berasal dari Jakarta. Nigel Jamie Groenewald memulai karir sepak bolanya di Belanda sejak usia 5 tahun hingga bergabung ke FC20 pada umur 10 tahun. Saat ini Nigel Jamie bermain untuk FC20 dengan mengemas 12 gol dan 7 assist dari 20 pertandingan. Ia juga pernah mendapat panggilan dari Timnas Belanda U17 dan mencatatkan satu penampilan untuk negara kelahirannya itu. Walaupun pernah membela Belanda U17, namun Nigel Jamie dikabarkan tertarik apabila mendapat tawaran dari PSSI untuk membela Timnas Indonesia.
Apalagi statistik yang dimiliki Niga Jamie Groenewald bersama klubnya cukup mentereng sehingga dirinya bisa menjadi opsi terbaik bagi skuad Garuda Nusantara bila memerlukan pemain keturunan. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong telah menetapkan 23 pemain untuk melawan Timnas Irak sore nanti. Dari 23 nama di Timnas Indonesia itu, 10 diantaranya adalah pemain naturalisasi yang bisa menjadi motor permainan skuad Garuda untuk menghadapi Irak. Nama Ivar Jenner yang memainkan peran sentral dinilai mampu memutus serangan lawan dan menjadi penghubung antar lini. Umpan-umpan akurat yang ia lesatkan pun bisa menjadi peluang untuk Timnas Indonesia. Duetnya dengan Tom Hai pun bisa menjadi senjata bagi tim Merah Putih. Selain duet lini tengah tadi, ada juga Ragnar Oratmangun yang akan lebih gacor ketika dimainkan menjadi penyerang sayap. Dalam debutnya, Oratmangun beberapa kali mengkreasikan serangan dari sisi sayap dan berhasil mencetak 1 gol. Sementara di sisi gelandang bertahan, Nathan Chuaon mampu menjaga keseimbangan lini tengah Timnas Indonesia, baik ketika membantu bertahan maupun terlibat dalam serangan. Dengan bersatu padunya permainan antar pemain, tentu bukan tak mungkin buat Timnas Indonesia bisa lolos ke babak berikutnya dengan melibas 2 laga sisa. Sebagaimana diketahui, laga Timnas versus Irak akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga tersebut bisa dibilang krusial mengingat skuad Garuda membutuhkan 3 poin untuk lolos ke putaran ketiga. Rabu kemarin, Ketua PSSI Erick Thohir bersama jajaran PSSI turun langsung untuk meninjau kondisi lapangan SUGBK. Pria berusia 54 tahun itu memastikan kondisi SUGBK sudah siap dipakai untuk pertandingan krusial nanti. Lebih lanjut, Erick mengapresiasi komitmen manajemen stadion untuk kepentingan dari Timnas Indonesia. Menurutnya, manajemen SUGBK mampu menyeimbangkan penggunaan stadion untuk timnas dan hiburan. Ia juga mengungkap bahwa ini menjadi contoh yang bagus di mana manajemen lapangan bisa tetap melakukan kegiatan untuk mempromosikan negara Indonesia. Timnas Indonesia bakal mendulang poin yang terhitung banyak apabila nantinya berhasil menumbangkan Timnas Irak pada pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai laga yang tercantum dalam kalender FIFA Matchday, duel kualifikasi Piala Dunia 2026 ini menyediakan poin yang cukup tinggi bagi Timnas Indonesia, terutama jika sukses meraih kemenangan. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan laman footballranking.com, skuad Merah Putih bakal mendapatkan poin hingga mencapai 19,3 poin apabila sukses meraih kemenangan atas Singa Mesopotamia. Dengan tambahan poin itu, maka Timnas Indonesia yang sebelumnya memiliki 1102,97 poin bakal menjadi 1122,27 poin. Tambahan poin itu juga akan mengerek posisi skuad Garuda ke posisi 130 ranking FIFA dunia. Dengan demikian, ada 3 negara yang bakal digusur oleh Timnas Indonesia di peringkat FIFA, mulai dari Kepulauan Faroe, Kepulauan Solomon, Rwanda, hingga Gambia. Oleh karena itu, laga ini bakal memiliki arti yang sangat penting bagi Rizky Ridho dan kawan-kawan. Sebab kemenangan bakal sangat berharga karena bisa melambungkan posisi Timnas Indonesia. Sebelumnya, pelatih Sintayong mengonfirmasi bahwa Jay Ises absen di laga Timnas Indonesia versus Irak. Penyebabnya karena kondisi tubuh Jay Ises tak akan dalam kondisi optimal, mengingat baru tiba di Indonesia pada Rabu semalam. Namun apa yang disampaikan Sintayong bisa saja sebuah strategi agar Irak lengah. Sebab sebelumnya Sintayong mengonfirmasi bahwa Justin Hubner bakal absen melawan Tanzania. Namun di luar dugaan, Justin Hubner berangkat ke Indonesia lebih cepat dan tampil di babak kedua. Bukan tak mungkin hal yang sama bakal dialami oleh Jay Ises saat bersua Irak. Jika Jay Ises dalam kondisi bugar, bek bertinggi 190 cm ini berpotensi turun di babak kedua. Satu hal yang pasti, kehadiran Jay Ises sangat dibutuhkan di lini belakang skuad Garuda. Ketenangan dan kematangan Jay Ises dinilai dapat menutupi kelebihan Irak yang dinilai tangguh.